Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IPWIJA jurusan Manajemen dari kelas E221 kelompok 3 sedikit akan memberikan informasi mengenai sistem informasi manajemen. Perkenalkan, nama saya Dwi Erlina Putri. Saya Dewi Nuraini. Saya Muhammad Firdaus. Saya Rina Mutia. Dan saya Taufik Nur Ahmad Zaini. Yuk, mari kita simak. Apa sih sistem informasi manajemen? Nah, sistem informasi manajemen merupakan seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Apa sih gunanya sistem informasi manajemen? Gunanya adalah yang pertama untuk mengumpulkan dan menyimpan suatu informasi, yang kedua pengolahan dan menganalisa informasi, dan yang ketiga menyajikan dan mendistribusikan suatu informasi. Apa sih manfaat dari sistem informasi manajemen? Dikutip dari Rahman dan Saudi tahun 2022 halaman 61, bahwasannya yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam suatu organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar lebih terkoordinasi. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, dan pendelegasian. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang lebih real time dan akurat. Kenapa harus ada sistem informasi manajemen di suatu perusahaan? Baik, begini penjelasannya teman-teman. Sebuah perusahaan harus memiliki sistem informasi manajemen yang baik agar dapat bersaing di era globalisasi atau digitalisasi pada era saat ini. Dengan adanya sistem informasi manajemen di suatu perusahaan, maka perusahaan itu agar mudah dan cepat dalam mengambil suatu keputusan yang akurat dan tepat. Kemudian apa saja jenis sistem informasi manajemen menurut Rahman dan Saudi tahun 2022 halaman 64. Pertama, tingkat bawah Transaction Operating System ditunjukkan untuk orang atau karyawan yang bertugas mengawasi jalannya organisasi perusahaan sehari-hari dan melakukan transaksi rutin perusahaan dengan pihak luar, contohnya sistem manajemen pemasaran. Dua, tingkat pengetahuan ditunjukkan untuk membantu orang atau karyawan yang mempunyai keahlian khusus dalam menciptakan dan memadukan keahlian baru dalam organisasi, contohnya knowledge work system. Tiga, tingkat manajemen menengah didesain untuk melayani kebutuhan manajemen untuk memonitor, mengendalikan atau mengawasi, mengambil keputusan dan melakukan pekerjaan administrasi, contohnya manajemen informasi sistem. 4. Tingkat manajemen atas strategis ditunjukkan untuk tingkatan teratas perusahaan, yaitu manajemen senior untuk mendukung keputusan senior manajemen dan aktivitas perencanaan jangka panjang perusahaan hubungan, contohnya sistem untuk ramalan dan tren penjualan 5 tahun ke depan. Nah, kemudian apa aja sih karakter dari sistem informasi manajemen? Yang pertama, sistem informasi manajemen itu harus diintegrasi. Dalam arti terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, fleksibel. Dalam arti bisa disesuaikan sesuai dengan kemajuan atau perubahan zaman. Yang ketiga, harus bisa membantu dalam pengambilan keputusan sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan. Kemudian, apa saja komponen sistem informasi manajemen? Yang pertama adalah hardware, perangkat keras, gadget yang kita gunakan. Yang kedua adalah software, aplikasi untuk sistem informasi manajemen itu sendiri. Yang ketiga, harus ada data yang diolah dalam sistem informasi manajemen. Kemudian ada proses, dan terakhir adalah ada prosedur. Demikian sharing dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.